Halo Sobat Dunia Film Channel, kembali lagi di Dunia Film Channel. Sebuah film dari Vrinda Van yang berjudul Dokter 56, yang menceritakan tentang seorang seniman teater, yang menderita penyakit, dan harus minum pil setiap 56 menit sekali. Sejalan dengan kesengsaraannya, ada penyelidikan pembunuhan terhadap 3 dokter ahli bedah saraf, yang dipimpin oleh petugas CBI bernama Priya Krishna. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Di awal kerja Nandini bertemu dokter tampan yang bernama Kaushik, singkat cerita mereka saling suka, satu sama lain. Tanpa terasa, hubungan mereka, kini sudah berjalan 6 bulan. Suatu malam, saat sudah tiba di rumah, Nandini dikejutkan dengan hal yang membuatnya syok. Ia mendengar ada seseorang yang memecahkan jendela kamarnya. Setelah ia memeriksanya, tiba-tiba ada seekor anjing di dalam rumahnya. Tak sampai di situ, setelahnya ada seorang pria yang memukul cermin dan memukul Nandini dengan besi. Setelah tak sadarkan diri, pria tersebut membawa Nandini ke sebuah tempat yang sudah ia siapkan. Di sana ia mulai menyiksa Nandini, dan menyuntikkan obat kepadanya. Setelah Nandini tak bernyawa, pria itu membuang jasadnya di sebuah selokan. Esoknya jasad Nandini ditemukan oleh warga sekitar. Polisi dan tim CBI datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh pria, ia adalah inspektur CBI. Setelah memeriksanya, diketahui jasad Nandini memiliki luka bakar di tubuhnya. Belum beralih dari tempat tersebut, kemudian pria diberitahu tentang kasus pembunuhan yang menimpa seorang ilmuwan bernama Ramachandran. Namun karena ingin fokus pada kasus Nandini, pria menunda kasus tersebut. முதல்ல scientist, இப்போ doctor. Sesampai di kantor, kemudian pria memeriksa riwayat panggilan di ponsel Nandini. அது யாரு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இமிடியேட்டா வர சொல்லுங்க. Okay, madam. Dan kebanyakan telepon yang masuk tak lain dari Dr. Kaushik. Kaushik kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Setelah diberikan beberapa pertanyaan, ia bersaksi bahwa tidak mengetahui tentang pembunuhan tersebut. Ini Arjun, kala itu Arjun sedang melawan penyakit berbahaya yang sedang dideritanya. Di mana ia harus mengonsumsi obat dalam rentan waktu 56 menit sekali, karena jika ia melewatkannya, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Arjun mendapat referensi, jika ia ingin sembuh, maka ia harus mendatangi dokter saraf. Salah satunya adalah dokter Nandini, namun karena dokter Nandini tidak bisa ditemui, ia menemui dokter saraf lain yang bernama Dr. Chandru. Setelah sampai di sana, Arjun menunjukkan riwayat penyakitnya. Kemudian Dr. Chandru melihatnya, namun Dr. Chandru sedikit terkejut dan ketakutan. Seketika ia langsung pergi dan menelpon seseorang. Sesampainya di rumah, Chandru melihat anak, dan istrinya sudah pingsan. Hey! Ano? Raju! Saat dalam keadaan panik, ia dikejutkan dengan seorang pria misterius yang muncul di hadapannya. Pria tersebut kemudian menyerang dan memukul Chandru dengan sebuah kunci besi. Setelahnya ia disiksa seperti yang dialami Dr. Nandini. Esoknya, pria bersama dengan timnya, mendatangi rumah Nandini. Namun saat ia menemukan sebuah petunjuk, tiba-tiba anggotanya mengabarkan, bahwa mereka baru saja menemukan jasad Chandru yang dibuang di lokasi perumahan. Madam, Ashok Nagar Police Station. சொல்லுங்க. உங்க கேஸுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி இன்னொரு பாடி ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கு. Kemarin jasad Nandini yang dibuang di depan rumah Dr. Chandru, sekarang Dr. Chandru yang menjadi korban selanjutnya. பாடியை யார் பார்த்தாங்க? Local ஏரியாவுல இருக்கவங்க பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணாங்க, madam. Masing-masing jasad korban memiliki luka pukulan besi di pelipis sebelah kiri. Dan di sana juga ditemukan kloroform yang diduga untuk membius korbannya setelah pelaku melakukan pukulan kepada mereka. Chloroform. நந்தினி வீட்ல பாயிண்ட் நம்பர் 5ல குளோரோஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. Dan yang terakhir ditemukan DNA seekor anjing yang sama di kedua TKP.
Dan diduga anjing itu digunakan pelaku untuk menakuti korbannya. Dog. நம்பர் 2ல சந்துரு வீட்ல அந்த நாயோட முடி கடிச்சிருக்கு மேம். Semua petunjuk tersebut menyimpulkan jika pelaku sudah dengan matang merencanakan pembunuhan tersebut. Pria mendapat kabar bahwa pelaku membuang jasad Dr. Chandru di depan rumah dokter ahli saraf yang bernama Dr. Arafin. Sehingga pria menyimpulkan jika target selanjutnya adalah dokter tersebut. ராஜீவ், இமிடியேட்டா டாக்டர் அரவிந்துக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நான் வந்துட்டு இருக்கேன். Sebelum menemui Dr. Arafin, pria terlebih dahulu memeriksa rekaman CCTV di tempat ketiga dokter tersebut bekerja. Dan dari beberapa pasien, terlihat satu orang pasien yang sama, yang tak lain adalah Arjun. Selanjutnya, pria menemui Dr. Arafin, dan memperingatinya untuk berhati-hati. டாக்டர், ரிலாக்ஸ். பாக்கியை நாங்க பாத்துக்கிறோம். Akan tetapi sebelumnya Dr. Arafin sudah memiliki janji temu, dengan seorang pasien di kediamannya nanti malam. Mengingat penculikan korban sebelumnya, terjadi di rumah mereka masing-masing, pria memiliki insting bahwa yang akan menemui Dr. Arafin adalah pelakunya. Dan benar saja, saat mereka mengintainya, pasien tersebut tak lain adalah Arjun. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, pria segera melakukan penangkapan kepada Arjun. Namun disinilah hal yang tak terduga, kemudian diperlihatkan. Di mana Dr. Arafin yang merasa dirinya sudah aman, malah dihadapkan oleh seorang pria misterius, yang melemparkan kunci besi pada kaca mobilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, Arjun kemudian diberikan beberapa pertanyaan yang mengarah pada pembunuhan tersebut. Namun dengan santainya, Arjun mengatakan ia tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. கொலையா? Dirinya hanyalah seorang pasien, yang membutuhkan pertolongan dari ketiga dokter saraf tersebut. அவங்கள விட்டா வேற யாராலையும் என்னை குணப்படுத்த முடியாது. Dulunya, Arjun adalah seorang seniman teater yang sangat terkenal di desanya. Jadwal yang padat membuat ia lupa akan kondisi fisiknya. Sampai suatu ketika, saat dia sedang berperan dia tiba-tiba pusing dan tak sadarkan diri. Setelah dilakukan perawatan barulah ditemukan kerusakan pada organ dalam bagian tubuhnya. Di mana orang normal memiliki detak jantung 70-100 detak per menit, ia hanya mencapai 30-40 detak per menit. Dengan kondisi tersebut, ia pun yakin bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Namun dengan begitu masih ada Dr. Aswat yang berjuang untuk keselamatan hidup Arjun. Dr. Aswat memberinya obat, yang harus ia minum selama 56 menit sekali. Obat tersebut memiliki manfaat untuk menaikkan detak jantung dan mengatur peredaran darah. Arjun tidak boleh melewatkan meminum obat walau hanya 1 kali pun. Karena jika terjadi, maka nyawalah yang akan menjadi taruhannya. Dr. Aswat memberinya referensi, untuk menemui dokter saraf, jika ia ingin penyakitnya sembuh. Hari pertama saat ia ingin menemui Dr. Nandini, tiba-tiba Dr. Nandini pergi dengan seorang pria. Dan di hari kedua saat ia menemui Dr. Chandru, Dr. Chandru malah pergi tanpa sebab yang pasti. Dan yang terakhir, saat dia sudah membuat janji dengan Dr. Arafin, pria dan timnya malah menangkapnya. Setelah melakukan interogasi kepada Arjun, pria diberitahu anggotanya mengenai fakta terbaru tentang pembunuhan tersebut. Dengan menggunakan alat deteksi wajah, mereka dengan jelas melihat wajah si pelaku. Karena hal tersebut, pria membebaskan Arjun dan meminta maaf atas penangkapan yang mereka lakukan. இவனை ஆட்டோல அனுப்பி வைங்க. ஓகே மேம் வாங்க. Namun belum lama Arjun pergi, pria menyadari bahwa timer milik Arjun masih berada di tangannya. Di sisi lain anggotanya memberitahu satu fakta, yang telah mereka lewatkan. Di mana dalam rekaman CCTV ternyata ada 2 orang pelaku, dan yang satunya tak lain adalah Arjun. Hal itu dibuktikan dari kalung yang dipakai pelaku adalah, kalung timer yang sama dengan yang dipegang pria saat ini. Untuk menjawab semua polemik tersebut, pria kemudian pergi menemui Dr. Aswat. Namun sesampainya di sana, asisten Dr. Aswat menyuruhnya menunggu, karena Dr. Aswat sedang ada pasien. Dan setelah setengah jam berlalu, mereka akhirnya bertemu. Hi Priya, I'm Dr. Ashwath. Pria mengatakan bahwa maksud kedatangannya, karena ia ada beberapa pertanyaan yang ingin ia sampaikan.
Namun Dr. Aswad mengatakan bahwa ia akan menjawab di dalam mobil, karena saat ini ia sudah memiliki janji temu dengan Arjun. Di tengah perjalanan pria sempat dikejutkan dengan kabar kematian Dr. Arafin, yang kondisinya sama dengan pembunuhan 2 dokter sebelumnya. மேடம் டாக்டர் அரவிந்த் கொண்டுட்டாங்க ப்ரூஃப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Dr. Aswad memberitahukan hal penting, yang tidak diketahui pria selama ini. Alih-alih ia berencana menangkap Arjun, mengapa ia tidak menyelidiki alasan pembunuhan tersebut terjadi? Karena yang menjadi korbannya adalah para dokter ahli saraf dan kejahatan tersebut bukan dimulai beberapa hari yang lalu, tapi sudah setengah tahun yang lalu. Hal itu dimulai dari kematian seorang ilmuwan bernama Rama Chandran. Kepolisian menemukan luka bakar yang sama seperti 3 korban belakangan ini. Dr. Aswad bercerita bahwa dahulu di beberapa negara, melakukan eksperimen uji coba obat terhadap hewan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, mereka malah menguji pada tubuh manusia. Eksperimen kejam itu, jelas mendapatkan pertentangan dari banyak pihak. Sehingga penelitian tersebut harus disembunyikan dari mata dunia. இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப கொடூரமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நாசி எக்ஸ்பெரிமெண்ட். Namun meski begitu malah praktik seperti itu tidak berhenti di situ saja, beberapa negara berkembang masih ada yang melakukannya. Termasuk negara mereka sendiri. நம்ம இந்தியாவுல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு. Dari data yang didapatkan beberapa tahun lalu, banyak kasus kematian dari orang-orang yang tidak diketahui sebabnya. Data tersebut mengatakan jika sebagian dari mereka ada yang diberikan sebuah obat. Namun obat tersebut tidak membuat mereka sembuh, malah makin parah. அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டதுல இருந்து ஒரே வலி. 8000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போய் 1000 ரூபாய் தான் கொடுத்தாங்க. Dr. Aswad menunjukkan camp di desa Arjun yang sudah hangus terbakar. Camp tersebut dahulunya digunakan oleh Rama Chandran dan 3 dokter yang menjadi korban pembunuhan sebagai tempat pengobatan gratis. Namun itu adalah alasan mereka, untuk menutupi eksperimen berbahaya. Di mana mereka diperintahkan oleh ilmuwan yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan uji coba pada obat yang mereka ciptakan. Yang paling parahnya, uji coba itu selalu gagal. Dan sudah ada 9 orang yang menjadi korban. Namun walau begitu mereka tetap melanjutkan uji coba, tanpa memikir akibatnya. Orang yang terakhir kali menjadi bahan eksperimen tak lain adalah Arjun. Namun di saat Arjun sudah mendapatkan suntikan, tiba-tiba ilmuwan yang menyuruh mereka memberikan perintah, untuk membakar camp dan semua barang bukti. Hal itu mereka lakukan karena pemerintah sudah mengetahui kegiatan gelap mereka. Namun bukti tersebut tidaklah hangus, seperti yang mereka kira. Arjun masih selamat dan pergi membawa obat uji coba dan foto mereka berempat. Dan dari situlah bisa dipastikan bahwa kematian Rama Chandran dan 3 dokter ahli saraf tak lain adalah ulah Arjun. Setelah menjelaskan semuanya, Dr. Aswad mengajak pria mendatangi rumah Arjun. Namun sesampainya di sana, pria malah melihat laki-laki parubaya yang diketahui adalah salah satu pelaku pembunuhan. Dan bersamaan dengan itu datang mobil ambulan yang membawa Arjun, dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Singkatnya saat proses pemakaman selesai, pria akhirnya mengetahui jika orang yang bersamanya bukanlah Dr. Aswad, melainkan seorang ilmuwan bernama George. உத்தரவாதம் பண்ணி கொலை செய்ய உங்களுக்கு மனசு எப்படி வந்தது, Mr. George? Ternyata saat pria menceritakan kematian Nandini dan Chandru kepada Arafin, Arafin langsung panik dan memberi kabar kepada George. Mengetahui hal tersebut, kemudian George terbang ke India dan mengikuti pria secara diam-diam. Ia mendengarkan percakapan pria dan Arjun tentang Dr. Aswad, dan sebelum pria menyadarinya, George lebih dulu menemui Dr. Aswad untuk mencari informasi tentang Arjun. எடுத்துக்கோன்னு சொன்னேன். Pada akhirnya setelah George mengetahui fakta sebenarnya, ia langsung membunuh Dr. Aswad dan menemui pria. Namun tanpa ia sadari pria juga sudah mengetahui kebohongan yang sudah ia lakukan. Tanpa disengaja pria melihat tiket penerbangan dalam mobil yang tercetak dengan nama George Sebastian. Terlebih lagi anggotanya juga mengabarkan pembunuhan yang terjadi pada Dr. Aswad, saat ia berada di rumah sakit. Dengan bukti tersebut George akhirnya mengakui semua kejahatan yang ia lakukan. Dahulunya ia juga warga negara asli sama seperti mereka. Namun karena negara mengkambing hitamkan obat yang ia ciptakan, ia pun memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan hidup di luar negeri.
Kebenciannya terhadap negara sendiri membuat ia ingin balas dendam kepada pemerintah. Ia pun melampiaskannya kepada warga negaranya untuk bahan uji coba. Dan singkatnya beberapa obat yang ia buat, sekarang sudah mencapai hasil yang ia inginkan. Negara luar memuji penemuannya, dan hal itu membuat ia ingin melakukan uji coba lagi dan lagi. Di saat George bersiap melakukan pembunuhan kepada pria, anjing milik Arjun kemudian menyerang tangannya. Kemudian di saat itulah pria mengambil kesempatan dan melepaskan tembakan. உன்ன மாதிரி ஆளுங்களை முடிக்க இந்த பிரியா கிருஷ்ணன். Di akhir film akhirnya Tuan Manju, ayah Arjun mengatakan yang sebenarnya. Di mana ia selalu prihatin dengan kondisi Arjun, yang harus mengonsumsi obat setiap 56 menit sekali. Ia sebenarnya hampir putus asa dengan keadaan tersebut. Namun Arjun mengatakan bahwa mereka harus mencari para pelaku, agar tidak ada korban lagi. Arjun yang dahulunya pria yang baik dan lembut, seketika berubah jadi pria kejam dan membunuh mereka semua. Ia menyuntikkan cairan yang sama, yang digunakan pelaku saat ada di camp. Di sisi lain Tuan Manju juga berhutang budi kepada Dr. Aswat, karena ia adalah satu-satunya orang yang membantu Arjun untuk bertahan hidup. Cerita berakhir, terima kasih telah menyaksikan.